Okay, let's go. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Fitri Kusuma Dewi dari instansi Inspektorat CPNS Kabupaten Karawang, Angkatan 5 Kelompok 2, yang hari ini bertugas sebagai moderator. Untuk anggota kelompok hari ini dari Angkatan 5 Kelompok 2B. Silakan untuk memperkenalkan diri dimulai dari Ketua Kelompok 2B yaitu Fatur. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2025, angkatan kelima, kelompok 2. Baik, perkenalkan saya Dava Mudana Madi, penerangan Angkatan 5 Kelompok 2B dari Dinas RKPI. Perkenalkan, nama saya Dewi Harawati, peserta Lasar Angkatan 5 Kelompok 2B dari Instansi Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Perkenalkan, saya Yuni Maulidia, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kelompok 2B dari instansi Puskesmas Cibuaya. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 2B yang telah memperkenalkan diri. Untuk diskusi kelompok kita hari ini akan mengangkat isu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kita tahu bersama, SPBE adalah bagian penting dari reformasi birokrasi dan menjadi fondasi untuk mewujudkan smart governance. Smart governance sendiri merupakan tata kelola pemerintah yang cerdas, partisipatif, transparan, akuntabel, dan tentunya berbasis teknologi. Melalui smart governance, kita berharap birokrasi semakin efisien, pelayanan publik semakin cepat, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari transformasi digital. Namun, dalam penerapannya, SPBE di Indonesia menghadapi berbagai rintangan. Itulah yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yaitu tentang isu-isu aktual SPBE. Baik, yang pertama, untuk definisi dan penting SPBE, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan, mungkin dari Fatur. Terima kasih, Teh Fitri. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan baik kepada instansi pemerintah, ASN maupun masyarakat. Dasar hukumnya jelas, antara lain Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE yang mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah menyelenggarakan layanan berbasis elektronik secara terintegrasi. SPBE sangat penting karena mendukung reformasi birokrasi. Dengan SPBE kita bisa memangkas proses manual yang panjang, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Contoh nyatanya, sekarang masyarakat bisa mengurus perizinan, pembayaran pajak, bahkan layanan kesehatan secara digital. Inilah wujud nyata bagaimana SPBE mendorong smart governance. Terima kasih kepada Fatur telah memaparkan tentang definisi dari SPBE dan keterkaitannya dengan smart governance. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi isu aktual SPBE. Apakah ada yang mau menyampaikan? Untuk masyarakatnya juga jadi bingung harus menggunakan yang mana. Jadi ini menunjukkan belum adanya integrasi yang kuat. Terima kasih kepada Dava telah menyampaikan pendapatnya mengenai isu aktual SPBE yang pertama. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin memaparkan isu aktual SPBE di Indonesia? Izin moderator, menurut saya isu kedua adalah duplikasi anggaran. Kita kita sering mendengar kasus beberapa daerah membuat aplikasi serupa, tetapi menggunakan anggaran berbeda. Misalnya, aplikasi absen ASN. Hampir setiap daerah membuat aplikasinya sendiri. Akhirnya terjadi pemborosan anggaran negara. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur atau peningkatan kualitas SDM justru habis untuk proyek yang sama. Terima kasih kepada Dewi telah menyampaikan isu yang kedua mengenai SPBE. Lalu selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan isu lain mengenai SPBE? Menambahkan mungkin isu yang ketiga, yaitu rendahnya efektivitas penerapan SPBE. Banyak aplikasi yang sudah dibangun, tetapi tidak dimanfaatkan. Beberapa hanya aktif di awal saja, setelah itu ditinggalkan. Selain itu, ada kesenjangan infrastruktur TIK. Di kota besar, internet lancar, aplikasi berjalan dengan baik. Tetapi di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, akses internet masih sulit. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut belum bisa menikmati layanan SPBE. Baik, setuju dengan pendapat dari Yuni. Untuk selanjutnya, apakah ada tambahan mengenai isu aktual SPBE di Indonesia? Silakan. Izin moderator.
Ada dua isu lagi. Yang pertama, kekurangan SDM TIK. Tidak semua ASN memahami teknologi informasi sehingga implementasi SPBE tidak maksimal. Kedua, isu keamanan data. Kita tahu ada beberapa kasus kebocoran data di Indonesia. Kalau hal ini tidak ditangani secara serius, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun drastis. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 2B yang telah memaparkan isu-isu aktual di Indonesia saat ini mengenai SPBE. Untuk selanjutnya kita masuk ke diskusi mengenai analisis penyebab dan dampak dari isu SPBE tersebut. Baik, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat pertamanya mengenai penyebab isu SPBE tersebut? Silakan. Baik, izin moderator. Penyebab utamanya adalah lemahnya koordinasi antar instansi, regulasi yang belum tegas, serta budaya birokrasi yang masih sektoral. Dampaknya pelayanan publik menjadi terfragmentasi, simpang dan lemah. Silakan, selanjutnya Izin, ada lagi. izin menambahkan, moderator, menurut saya, duplikasi anggaran terjadi karena belum adanya sistem planning yang terpadu. Jika tidak dikendalikan, inefisiensi ini akan terus terjadi. Dampaknya APBN maupun APBD tidak optimal. Masyarakat pun jadi korban karena dana yang seharusnya untuk pelayanan publik justru terbuang. Menambahkan lagi moderator, mungkin dari sisi infrastruktur. Kesenjangan digital membuat masyarakat tidak dapat mendapatkan akses yang sama. Akibatnya, ada ketimpangan antara masyarakat kota dan desa. Selain itu, jika keamanan data tidak diperkuat, potensi serangan cyber sangat besar. Nah, hal ini bisa mengancam stabilitas nasional, apalagi kalau menyangkut data strategis negara. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 2B yang tadi pertama sudah menyampaikan isu-isu aktual SPBE, lalu juga menyampaikan analisis serta penyebab dan dampak isu-isu SPBE tersebut. Lalu selanjutnya kita harus mendiskusikan juga atas solusinya nih. Solusi atau rekomendasi untuk isu-isu aktual tersebut. Silakan yang pertama untuk menyampaikan pendapatnya. Izin moderator, menurut saya solusi pertama adalah memperkuat tata kelola SPBE. Pemerintah harus membangun kebijakan terpadu dan memastikan koordinasi lintas instansi. SPBE harus berjalan dengan arsitektur yang jelas dan saling terhubung. Baik, apakah Lalu ada lagi solusinya? Silakan. izin moderator, untuk yang kedua, melakukan efisiensi anggaran. Caranya dengan mendorong penggunaan aplikasi yang sudah ada secara bersama-sama. Jadi tidak perlu untuk membuat aplikasi baru kalau sebenarnya sudah sedia sistem nasional yang bisa digunakan. Baik, setuju ya. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi solusi atau rekomendasi? Solusi dari saya yang ketiga yaitu penguatan infrastruktur TIK. Pemerintah perlu membangun jaringan internet hingga pelosok. Program internet masuk desa harus terus dilanjutkan agar masyarakat di seluruh wilayah bisa mengakses layanan digital. Menambahkan lagi untuk yang keempat, meningkatkan kapasitas SDM ASN. Jadi ASN harus dibekali pelatihan teknologi informasi, mulai dari dasar hingga keamanan cyber. Selain itu, perlu dibangun sistem keamanan data yang kuat. Pemerintah harus memastikan data pribadi masyarakat dilindungi agar kepercayaan publik meningkat. Baik, setuju dengan Yuni. Contohnya kita sekarang semua sedang latsar ya. Jadi untuk peningkatan SDM, ASN. Untuk yang terakhir, mungkin karena sudah dijelaskan semua dan kita sudah diskusi mengenai isu-isu aktual SPBE, lalu ada analisis penyebab serta dampaknya, serta ada solusi dan rekomendasi. Dari pembahasan tadi, kita simpulkan bahwa SPBE menghadapi tantangan besar, tata kelola yang belum terpadu, lalu duplikasi anggaran, rendahnya efektivitas, kesenjangan infrastruktur, dan kekurangan SDM. Lalu ada juga isu keamanan data. Namun, kita juga sepakat bahwa solusi bisa dilakukan, yaitu ada memperkuat tata kelola, efisiensi anggaran, pemerataan infrastruktur, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan keamanan cyber. Sebagai ASN muda, kita semua memiliki peran penting untuk beradaptasi dengan teknologi yang mendukung program SPBE dan berkontribusi untuk mewujudkan smart governance di Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang. Terima kasih kepada anggota kelompok 2B yang telah mengikuti diskusi hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari diskusi kita hari ini. Sekian dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.